Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini, Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 39. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis aja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Ye Yunfei pergi meninggalkan arena dengan tenang, sementara Yang Cheng dan pangeran tertua dipenuhi dendam dan keputusasaan. Kekalahan itu membalik peta kekuasaan, mengangkat pangeran ketiga, dan menjatuhkan ambisi sang kakak. Di malam hari, para pembunuh bayaran menyelinap untuk membunuh Ye Yunfei, namun semuanya tewas oleh kekuatan pedang, jiwa, dan bantuan Humiao. Di balik bayangan, para musuh mulai bergerak, menyiapkan badai yang lebih besar. Tiba-tiba, keributan besar pecah di luar. Kobaran api menjulang tinggi ke langit malam, disertai derap kaki yang padat dan tergesa-gesa menuju bangunan kecil tempat Ye Yunfei berada. Jelas sekali, pertempuran barusan akhirnya membangunkan seluruh kediaman pangeran ketiga dari tidur nyenyak mereka. Dengan tenang, Ye Yunfei menjentikan jarinya. Semburan api melesat keluar dan melandak tepat di atas mayat-mayat yang berserakan. Dalam sekejap, api alkemi yang dahsyat meletus, melahap seluruh tubuh, noda darah, dan sisa-sisa pertarungan, seolah-olah kejadian barusan hanyalah mimpi buruk yang segera dihapus. Tak lama kemudian, suara pangeran ketiga terdengar menggema dari luar, penuh kewaspadaan dan kekhawatiran. Ye Yunfei melangkah keluar dari bangunan kecil itu dan melihat pangeran ketiga memimpin rombongan besar dengan obor di tangan, menerangi area itu seterang siang bolong. Ye Yunfei menjelaskan dengan santai bahwa tak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Ia hanya berlatih bela diri dan mungkin sedikit berisik. Penjelasan itu disampaikan sambil tertawa ringan, seolah suara ledakan dan cahaya pedang sebelumnya hanyalah efek samping olahraga malam. Ia memang tak berniat menyeret pangeran ketiga ke dalam urusan berbahaya ini. Pangeran ketiga tampak lega setelah mendengarnya. Begitu mendapat laporan dari para pelayan, ia langsung memimpin anak buahnya kemari. Dan kini, memastikan Ye Yunfei baik-baik saja, membuat nafasnya akhirnya bisa terhela panjang. Ye Yunfei menyampaikan terima kasih dengan sopan. Pangeran ketiga pun tak ingin mengganggu lebih lama. Ia mengingatkan bahwa Kaisar akan memanggil Ye Yunfei keesokan hari dan menyarankan agar ia beristirahat dengan baik sebelum akhirnya memimpin rombongan pergi. Keesokan harinya, semuanya berjalan tepat seperti yang dikatakan. Kasim Ouyang tiba di kediaman pangeran ketiga sambil membawa surat perintah Kaisar, memanggil pangeran ketiga dan Ye Yunfei ke istana. Pangeran ketiga langsung berseri-seri. Dalam hatinya, ini jelas pertanda bahwa ayahnya mulai benar-benar memperhatikannya. Dengan semangat membara, ia segera membawa Ye Yunfei menuju istana kekaisaran. Di dalam istana, tepatnya di Balai Singgasana Emas, kemegahan langsung menyambut mereka. Aula itu berkilauan keemasan. Lantainya dilapisi giok putih, dindingnya terbuat dari emas murni, sementara rubi dan safir diukir menjadi patung-patung hewan yang tampak hidup. Di bagian atas, Singgasana Emas berdiri megah. Tempat kaisar duduk dengan tenang dan bermartabat. Setibanya di aula utama, pangeran ketiga segera melangkah maju dan berhormat penuh bakti. Ye Yunfei pun membungkuk dengan sopan kepada penguasa tertinggi kekaisaran Qin. Tatapan kaisar tertuju pada Ye Yunfei, dan keagungan yang biasanya menekan perlahan berubah menjadi sikap ramah. Ia menyampaikan kekagumannya karena Ye Yunfei telah mencapai tingkat alkemis 4 di usia yang begitu muda. Sebuah pencapaian yang bahkan di negara kecil seperti Qin tetap layak diperlakukan dengan hormat tertinggi. Ye Yunfei menanggapi pujian itu dengan sikap datar. Tak rendah hati berlebihan, tak pula sombong. Menghadapi kaisar manusia biasa, tentu tak cukup untuk menggoyahkan ketenangannya. Bagaimanapun, ia pernah menjadi kaisar langit. Sikap itu justru membuat kaisar semakin mengaguminya. Kaisar kemudian mengingatkan janjinya sebelum kompetisi alkemia, bahwa pemenang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Kini, janji itu ditepati. Mulai hari itu, Ye Yunfei resmi menjadi pahlawan nasional Kekaisaran Qin Raya.
Kasim Ouyang pun maju membawa sebuah nampan berisi token emas dan menyerahkannya dengan penuh hormat. Ye Yunfei mengambil token itu, melihat dua karakter yang terukir jelas di atasnya. Pahlawan Nasional. Kaisar menjelaskan makna gelar tersebut. Sebagai pahlawan nasional atau cendekiawan nasional, Ye Yunfei mewakili kehormatan kekaisaran, berhak menerima persembahan keluarga kerajaan, dan semua jenderal serta menteri wajib menunjukkan rasa hormat kepadanya. Ye Yunfei mengucapkan terima kasih tanpa menunjukkan kegembiraan berlebihan. Keteguhannya kembali membuat kaisar terkesan. Tenang, dalam, dan sulit ditebak. Seperti air yang tak beriak namun menyimpan arus kuat. Namun kaisar memanggil Ye Yunfei bukan hanya untuk menganugerahi gelar. Ia mengungkapkan maksud sebenarnya. Ibunya telah menderita penyakit aneh selama 6 bulan dan terbaring lemah. Banyak dokter dan alkemis telah dicoba, namun tak satu pun berhasil. Chen Xuan menghilang bertahun-tahun, Wang Fuseng mengasingkan diri, dan semua upaya menemui jalan buntu. Karena itulah kompetisi alkemia diadakan, sebuah harapan terakhir untuk menemukan seseorang yang mampu menyembuhkan sang ibu. Kaisar mengakui bahwa kemunculan Ye Yunfei adalah kejutan yang sangat menyenangkan dan memohon agar ia bersedia membantu dengan janji imbalan besar. Ye Yunfei mengangguk tenang. Pangeran ketiga sebelumnya sudah menceritakan hal ini dan ia telah menyetujuinya sejak awal. Mendengar itu, Kaisar tertawa puas dan memuji pangeran ketiga. Ia menyebut bahwa Guang Er telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan menemukan Ye Yunfei. Pangeran ketiga diliputi kegembiraan, segera berlutut. Sejak neneknya jatuh sakit, ia tak bisa makan dan tidur nyenyak. Ia meninggalkan ibu kota, mencari dokter dan alkemis kemana-mana, dan akhirnya menemukan Ye Yunfei, sebuah berkah dari langit. Kaisar mengangguk puas, memuji bakti anaknya, dan memberi isyarat bahwa ia tak akan memperlakukannya dengan buruk. Pangeran ketiga bangkit dengan tubuh sedikit bergetar, menyadari bahwa kata-kata itu adalah sinyal yang sangat penting. Kaisar lalu menatap Ye Yunfei, menanyakan kesediaannya untuk segera mengobati sang ibu. Ye Yunfei kembali mengangguk tanpa ragu. Kaisar pun bangkit penuh semangat dan mempersilahkan mereka masuk lebih dalam. Namun tepat saat itu, dua teriakan keras menggema dari luar balai singgasana emas. Putra mahkota meminta audiensi, dan guru Chen Xuan beserta muridnya Tang Fong juga memohon bertemu Kaisar. Kaisar terkejut sekaligus gembira. Chen Xuan akhirnya kembali setelah 5 tahun menghilang, dan ia segera memerintahkan agar mereka masuk. Ye Yunfei sedikit mengerutkan kening, ekspresi pangeran ketiga pun berubah. Tak lama kemudian, seorang pria tua berjubah biru dengan 3 helai janggut panjang melangkah masuk dengan sikap tenang dan kepala tegak. Tang Fong mengikuti di belakangnya. Orang tua itu tak lain adalah Chen Xuan, tokoh alkemi ternama kekaisaran Qin Raya. Putra mahkota pun masuk bersamaan. Tang Fong melirik Ye Yunfei dengan senyum dingin, sementara putra mahkota menatapnya dengan kilatan niat membunuh yang sama sekali tak disembunyikan. Kaisar menyambut Chen Xuan dengan penuh antusias, mengungkapkan kerinduannya setelah 5 tahun berpisah. Chen Xuan membalas dengan hormat, lalu mengalihkan pandangannya ke Ye Yunfei, menyimpulkan bahwa pemuda di hadapannya tak lain adalah juara kompetisi alkemi kali ini. Ye Yunfei memperkenalkan dirinya dengan nada tenang, tanpa sedikit pun emosi berlebihan. Sejak awal ia sudah menangkap niat tidak bersahabat dari guru Chen Xuan, sehingga tak ada alasan baginya untuk bersikap ramah. Lagi pula di matanya, status alkemis tingkat 4 bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Kaisar mengakui bahwa kemunculan Ye Yunfei adalah kejutan yang sangat menyenangkan dan memohon agar ia bersedia membantu dengan janji imbalan besar. Ye Yunfei mengangguk tenang. Pangeran ketiga sebelumnya sudah menceritakan hal ini dan ia telah menyetujuinya sejak awal. Mendengar itu, Kaisar tertawa puas dan memuji pangeran ketiga. Ia menyebut bahwa Guang Er telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan menemukan Ye Yunfei. Pangeran ketiga diliputi kegembiraan, segera berlutut. Sejak neneknya jatuh sakit, ia tak bisa makan dan tidur nyenyak. Ia meninggalkan ibu kota, mencari dokter dan alkemis kemana-mana, dan akhirnya menemukan Ye Yunfei, sebuah berkah dari langit. Kaisar mengangguk puas, memuji bakti anaknya, dan memberi isyarat bahwa ia tak akan memperlakukannya dengan buruk. Pangeran ketiga bangkit dengan tubuh sedikit gemetar, menyadari bahwa kata-kata itu adalah sinyal yang sangat penting. Kaisar lalu menatap Ye Yunfei, menanyakan kesediaannya untuk segera mengobati sang ibu. Ye Yunfei kembali mengangguk tanpa ragu.
Kaisar pun bangkit penuh semangat dan mempersilahkan mereka masuk lebih dalam. Namun tepat saat itu, dua teriakan keras menggema dari luar balai singgasana emas. Putra mahkota meminta audiensi dan guru Chen Xuan beserta muridnya Tang Feng juga memohon bertemu Kaisar. Kaisar terkejut sekaligus gembira. Chen Xuan akhirnya kembali setelah 5 tahun menghilang dan ia segera memerintahkan agar mereka masuk. Ye Yunfei sedikit mengerutkan kening, ekspresi pangeran ketiga pun berubah. Tak lama kemudian, seorang pria tua berjubah biru dengan 3 helai janggut panjang melangkah masuk dengan sikap tenang dan kepala tegak. Tang Feng mengikuti di belakangnya. Orang tua itu tak lain adalah Chen Xuan, tokoh alkemi ternama Kekaisaran Qin Raya. Putra mahkota pun masuk bersamaan. Tang Feng melirik Ye Yunfei dengan senyum dingin, sementara putra mahkota menatapnya dengan kilatan niat membunuh yang sama sekali tak disembunyikan. Kaisar menyambut Chen Xuan dengan penuh antusias, mengungkapkan kerinduannya setelah 5 tahun berpisah. Chen Xuan membalas dengan hormat, lalu mengalihkan pandangannya ke Ye Yunfei, menyimpulkan bahwa pemuda di hadapannya tak lain adalah juara kompetisi alkemi kali ini. Ye Yunfei memperkenalkan dirinya dengan nada tenang, tanpa sedikit pun emosi berlebihan. Sejak awal, ia sudah menangkap niat tidak bersahabat dari guru Chen Xuan, sehingga tak ada alasan baginya untuk bersikap ramah. Lagi pula, di matanya, status alkemis tingkat 4 bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Kaisar menjelaskan bahwa Ibu Suri telah berbaring selama setengah tahun dan koma dalam 2 bulan terakhir. Chen Xuan lalu menanyakan siapa yang akan memeriksa lebih dulu. Ye Yunfei menanggapi dengan santai bahwa diagnosisnya sudah jelas bahkan tanpa pemeriksaan, dan mempersilahkan Chen Xuan memulai. Jawaban itu membuat Chen Xuan semakin marah. Dalam hatinya, ia menilai Ye Yunfei entah bodoh karena sombong atau terlalu percaya diri. Tanpa berkata lagi, ia langsung memeriksa Ibu Suri dengan sangat teliti, bahkan menempelkan jari di nadinya. Keahlian medis Chen Xuan memang diakui luas. Sementara itu, Tang Feng dan pangeran tertua terus melontarkan sindiran, meremehkan Ye Yunfei yang hanya berdiri diam. Pangeran ketiga mulai terlihat gelisah, namun Ye Yunfei tetap menenangkan, menyeratkan bahwa ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Chen Xuan menyimpulkan bahwa Ibu Suri pernah mengalami cedera berat yang merusak meridian dan membuatnya kehilangan seluruh kultivasi. Kaisar langsung membenarkan, menjelaskan bahwa ibunya memang pernah terluka parah di masa lalu. Chen Xuan menyatakan bahwa cedera lama itulah yang kambuh dan menggerogoti vitalitas sang ibu. Solusi yang ia tawarkan adalah memurnikan pil penyembuhan tingkat 3 dan pil pemulih vitalitas agar kondisi Ibu Suri perlahan membaik. Kaisar pun sangat gembira, memuji Chen Xuan dengan penuh kekaguman. Tang Feng semakin sombong, mengejek Ye Yunfei habis-habisan, sementara pangeran tertua mendesak agar Ye Yunfei segera dibawa pergi. Bahkan sikap Kaisar terhadap Ye Yunfei mulai mendingin, jelas lebih mempercayai Chen Xuan. Chen Xuan memandang Ye Yunfei dengan tatapan meremehkan, menunggu pemuda itu menunduk dan mengakui kekalahannya. Namun Ye Yunfei tetap berdiri tenang. Dengan suara rendah dan datar, ia menyatakan peringatan terakhir. Metode yang digunakan Chen Xuan mustahil menyembuhkan Ibu Suri dan justru akan menunda kesempatan terbaik untuk pengobatan yang sebenarnya. Begitu Ye Yunfei menyelesaikan ucapannya, seluruh ruangan langsung terdiam. Keheningan itu hanya bertahan sesaat sebelum pecah oleh amarah. Tang Feng menjadi orang pertama yang bereaksi. Ia meraung keras, menunjuk Ye Yunfei dengan wajah garang, menuduh Ye Yunfei berani mempertanyakan gurunya dan sama sekali tidak memahami ilmu pengobatan, bahkan menuntut agar Ye Yunfei segera berlutut dan meminta maaf. Pangeran tertua pun ikut meluapkan kemarahannya, menuduh Ye Yunfei mengucapkan kata-kata arogan dan bahkan mengutuk Ibu Suri, menyebutnya sebagai kejahatan besar. Tatapan Kaisar ikut mengeras, sementara pangeran ketiga pucat ketakutan, menyadari bahwa satu kesalahan saja bisa menyeretnya ke dalam bencana. Ye Yunfei hanya mencibir dan tetap diam, seolah semua tuduhan itu tak lebih dari angin lalu. Chen Xuan akhirnya angkat bicara. Dengan nada penuh amarah, ia menuntut penjelasan, menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan kehormatannya diinjak-injak. Ia menatap Ye Yunfei tajam, menunggu jawaban yang benar-benar meyakinkan. Ye Yunfei pun menjawab dengan tenang.
Ia menjelaskan bahwa kondisi Ibu Suri memang berkaitan dengan cedera lama dan kerusakan meridian, tetapi penyebab utama kelemahan saat ini bukanlah kambuhnya luka tersebut. Masalah sebenarnya adalah munculnya 5 tanda kerusakan ilahi, tanda bahwa masa hidup seseorang telah mendekati batas akhirnya. Ia memaparkan bahwa luka Ibu Suri sejatinya telah lama sembuh, namun setelah kehilangan seluruh kultivasi dan menjadi manusia biasa, usia 95 tahun sudah mendekati ujung hayat. Dalam kondisi seperti itu, pil penyembuhan atau pil pemulihan vitalitas tidak akan memberikan dampak apapun. Penjelasan itu mengunjangkan Chen Xuan. Ia terkejut lalu kembali memeriksa Ibu Suri dengan lebih teliti. Berkali-kali ia memeriksa. Ekspresinya berubah semakin berat. Suasana ruangan menegang, dan perasaan tak enak mulai muncul di hati Tang Feng dan pangeran tertua. Setelah waktu yang terasa sangat lama, Chen Xuan akhirnya menghela nafas dan mengakui bahwa Ye Yunfei benar. Kondisi Ibu Suri memang merupakan konsekuensi alami dari usia yang hampir mencapai akhir. Pengakuan itu bagaikan petir bagi Tang Feng dan pangeran tertua. Sebaliknya, pangeran ketiga justru terkejut sekaligus lega. Harapan kembali menyala di matanya. Kaisar dengan wajah muram meminta kepastian lebih lanjut. Chen Xuan hanya bisa menggelengkan kepala, membuat keputusasaan benar-benar menyelimuti ruangan. Pada saat itulah Ye Yunfei kembali berbicara dengan suara tenang, menyatakan bahwa kondisi tersebut sebenarnya masih bisa diatasi. Semua mata langsung tertuju padanya. Chen Xuan terkejut dan segera meminta penjelasan. Ye Yunfei menjabarkan bahwa meskipun Ibu Suri kini hanyalah manusia biasa, ia dulunya adalah seorang ahli bela diri tingkat akhir alam mendalam. Jika meridiannya dapat diperbaiki dan kultivasinya dipulihkan, maka umur 150-200 tahun bukanlah hal yang mustahil. Dengan demikian, mengatakan bahwa masa hidupnya telah berakhir jelas terlalu dini. Ye Yunfei hanya mencibir dan tetap diam, seolah semua tuduhan itu tak lebih dari angin lalu. Chen Xuan akhirnya angkat bicara. Dengan nada penuh amarah, ia menuntut penjelasan, menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan kehormatannya diinjak-injak. Ia menatap Ye Yunfei tajam, menunggu jawaban yang benar-benar meyakinkan. Ye Yunfei pun menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa kondisi Ibu Suri memang berkaitan dengan cedera lama dan kerusakan meridian. Tetapi penyebab utama kelemahan saat ini bukanlah kambuhnya luka tersebut. Masalah sebenarnya adalah munculnya 5 tanda kerusakan ilahi, tanda bahwa masa hidup seseorang telah mendekati batas akhirnya. Ia memaparkan bahwa luka Ibu Suri sejatinya telah lama sembuh, namun setelah kehilangan seluruh kultivasi dan menjadi manusia biasa, usia 95 tahun sudah mendekati ujung hayat. Dalam kondisi seperti itu, pil penyembuhan atau pil pemulihan vitalitas tidak akan memberikan dampak apapun. Penjelasan itu menggoncangkan Chen Xuan. Ia terkejut, lalu kembali memeriksa Ibu Suri dengan lebih teliti. Berkali-kali ia memeriksa, ekspresinya berubah semakin berat. Suasana ruangan menegang, dan perasaan tak enak mulai muncul di hati Tang Feng dan pangeran tertua. Setelah waktu yang terasa sangat lama, Chen Xuan akhirnya menghela napas dan mengakui bahwa Ye Yunfei benar. Kondisi Ibu Suri memang merupakan konsekuensi alami dari usia yang hampir mencapai akhir. Pengakuan itu bagaikan petir bagi Tang Feng dan pangeran tertua. Sebaliknya, pangeran ketiga justru terkejut sekaligus lega. Harapan kembali menyala di matanya. Kaisar dengan wajah muram meminta kepastian lebih lanjut. Chen Xuan hanya bisa menggelengkan kepala, membuat keputusasaan benar-benar menyelimuti ruangan. Pada saat itulah Ye Yunfei kembali berbicara dengan suara tenang, menyatakan bahwa kondisi tersebut sebenarnya masih bisa diatasi. Semua mata langsung tertuju padanya. Chen Xuan terkejut dan segera meminta penjelasan. Ye Yunfei menjabarkan bahwa meskipun Ibu Suri kini hanyalah manusia biasa, ia dulunya adalah seorang ahli bela diri tingkat akhir alam mendalam. Jika meridiannya dapat diperbaiki dan kultivasinya dipulihkan, maka umur 150 hingga 200 tahun bukanlah hal yang mustahil. Dengan demikian, mengatakan bahwa masa hidupnya telah berakhir jelas terlalu dini. Pencerahan itu membuat Chen Xuan tersadar, namun ia segera mengerutkan kening, menyadari bahwa memperbaiki meridian dan memulihkan kultivasi adalah hal yang nyaris mustahil. Ye Yunfei menanggapi dengan dingin, menyebutnya sebagai masalah kecil. Pernyataan itu membuat Chen Xuan dan Kaisar sama-sama terkejut. Kaisar langsung diliputi kegembiraan, membayangkan bahwa ibunya masih bisa hidup puluhan bahkan ratusan tahun lagi. Pangeran ketiga pun gemetar karena bahagia. Perasaannya naik turun seperti menaiki roller coaster sepanjang hari. Namun Ye Yunfei menegaskan bahwa ada satu syarat sebelum ia bersedia mengobati Ibu Suri. Kaisar tanpa ragu menyatakan kesediaannya memenuhi syarat apapun, bahkan jika harus menyerahkan seluruh kekaisaran. Ye Yunfei dengan tenang menolak tawaran itu dan menyebutkan syaratnya. Pangeran ketiga harus segera diangkat menjadi putra mahkota.
Pernyataan itu mengguncangkan semua orang. Pangeran tertua langsung meledak, menuduh Ye Yunfei terlalu lancang dan menuntut agar ia ditangkap. Baginya, jika pangeran ketiga diangkat, seluruh mimpinya akan hancur. Namun tepat saat amarah memuncak, suara lemah terdengar dari ranjang. Semua orang terkejut menoleh. Ternyata Ibu Suri telah sadar. Kaisar segera bergegas ke sisinya dengan wajah penuh kegembiraan. Dengan suara lemah namun tegas, Ibu Suri menyatakan bahwa ia menerima permintaan Ye Yunfei. Kaisar pun langsung mengangguk, menyatakan bahwa keputusan ibunya adalah keputusannya juga. Ia berjanji akan memanggil para pejabat istana hari itu juga untuk mengumumkan pengangkatan pangeran ketiga sebagai putra mahkota. Mendengar itu, wajah pangeran tertua langsung pucat, matanya dipenuhi kebencian, namun tak berani berkata apa-apa. Pangeran ketiga hampir tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dalam hati, ia bersyukur telah bertemu Ye Yunfei di kota bulan purnama. Ye Yunfei lalu menjelaskan langkah selanjutnya. Ia akan menuliskan daftar tanaman obat yang harus dibeli, kemudian memurnikan ramuan yang diperlukan. Setelah Ibu Suri meminum ramuan tersebut, kondisinya akan pulih. Ia pun meminta kertas dan pena, menuliskan daftar ramuan langka yang digunakan untuk pil tingkat 5 dan 6, lalu menyerahkannya kepada Kaisar. Dengan kekayaan keluarga kerajaan, bahan-bahan itu bukan masalah besar. Kaisar segera memerintahkan orang-orangnya untuk bergerak. Setelah itu, Kaisar menyiapkan sebuah istana khusus agar Ye Yunfei bisa beristirahat. Ye Yunfei menyetujuinya. Chen Xuan pun menyatakan niatnya untuk tinggal sementara di istana, ingin belajar lebih banyak dari Ye Yunfei yang kini ia hormati sepenuh hati. Kaisar dengan senang hati mengizinkannya. Pangeran ketiga kemudian berpamitan, karena dekret kekaisaran akan segera dikeluarkan, dan ia perlu mempersiapkan diri. Ye Yunfei hanya mengangguk dan membiarkannya pergi. Dipimpin oleh seorang Kasim, Ye Yunfei meninggalkan Istana Kuning dan tiba di istana lain yang megah. Di sana, ia duduk bersila di depan kuali pil, sementara Huang Shang melayang di atasnya, melaporkan bahwa semua ramuan telah dimurnikan menjadi pil iblis surgawi dan pil penstabil jiwa. Ye Yanfei mengangguk dan memperhatikan Huang Shang, menyadari bahwa jiwa orang tua itu semakin mengeras berkat pil penstabil jiwa. Huang Shang pun memandang Ye Yunfei dengan penuh rasa terima kasih, menyebut pertemuan mereka sebagai titik balik terbesar dalam hidupnya. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin.